Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arunisha Olidaya dengan NIM 2310111036 dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil yang diampu oleh Ibu Risnita Kustanti SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil. Nomor 1A, syarat keberhasilan wirausaha koperasi. Keberhasilan wirausaha koperasi ini ditentukan oleh beberapa syarat utama. Yang pertama ada partisipasi aktif anggota, karena anggota ini berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Kemudian yang kedua ada manajemen yang profesional dan transparan, sehingga pengelolaan usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipercaya anggota. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan yang visioner, yaitu pengurus mampu membacakan peluang dan berinovasi. Kemudian yang keempat ada permodalan yang memadai, baik dari segi simpanan anggota maupun sumber usaha lainnya. Kemudian yang kelima ada kesesuaian jenis usaha dengan kebutuhan anggota, agar koperasi ini benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Kemudian yang 1B ada penyebab kegagalan wirausaha koperasi. Kegagalan koperasi ini umumnya disebabkan oleh rendahnya partisipasi anggota, lemahnya manajemen dan pengawasan, kurangnya kompetensi pengurus, serta penyalahgunaan dana. Selain itu, koperasi sering gagal karena jenis usaha ini tidak sesuai kebutuhan anggota dan minim inovasi dalam menghadapi perubahan pasar. Selanjutnya nomor 2A, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. UMKM ini memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022 mencatat bahwa UMKM ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar sehingga berkontribusi langsung dalam menekan angka pengangguran. Selain itu, UMKM ini juga menjadi penggerak utama ekonomi daerah karena mampu memanfaatkan potensi lokal serta mendorong pemerataan pendapat masyarakat. Kemudian yang 2B, yaitu kelebihan koperasi dan UMKM dibandingkan PT atau CV. Koperasi dan UMKM ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan perusahaan berbadan hukum seperti PT atau CV. Dari sisi tujuan, koperasi dan UMKM tidak semata-mata mengejar laba, tapi juga mengutamakan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Hal ini berbeda dengan PT atau CV yang berorientasi utama pada profit. Dari segi modal dan struktur organisasi, koperasi dan UMKM relatif lebih sederhana dan fleksibel, sehingga lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar. Selain itu, hubungan sosial antara pelaku usaha dengan lingkungan sekitar lebih kuat, sehingga terciptanya ikatan emosional dan loyalitas konsumen yang tinggi. Dan selanjutnya ada 2C, permasalahan UMKM saat ini. UMKM saat ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal dan sulitnya akses pembiayaan. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia membuat banyaknya pelaku UMKM ini belum mampu mengelola usaha secara profesional. Masalah lain yang juga tidak kalah penting adalah minimnya pemanfaatan teknologi digital, lemahnya pemasaran, serta persaingan yang semakin ketat dengan produk impor dan perusahaan besar. Kemudian nomor 3A, yaitu strategi penguatan koperasi dan UMKM. Strategi penguatan koperasi yaitu ada penguatan koperasi ini dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, modernisasi pengelolaan, dan penguatan modal. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021 ini menekankan pentingnya digitalisasi koperasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi pengelolaan usaha. Untuk contohnya, pada koperasi simpan pinjam ini menggunakan aplikasi layanan, anggota mampu mempercepat proses transaksi dan meningkatkan kepercayaan anggota dan memperluas jangkauan pelayanan. Selanjutnya, untuk strategi penguatan UMKM ini dapat dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran. Menurut Kementerian Perdagangan pada tahun 2022 ini menyatakan bahwa digitalisasi UMKM ini merupakan kunci peningkatan daya saing di era ekonomi digital. Untuk contohnya yaitu UMKM kuliner yang memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk memperluas pasar hingga keluar daerah tanpa harus membuka cabang fisik. Selanjutnya untuk nomor 4A, yaitu tujuan penilaian koperasi. Untuk tujuan penilaian koperasi ini yang pertama ada menilai kesehatan koperasi, kemudian yang kedua ada meningkatkan transparansi, kemudian yang ketiga meningkatkan kepercayaan publik, yang keempat ada dasar pembinaan dan pengawasan. Ini sumbernya dari Permenkop UKM nomor 21 tahun 2015 tentang pemeringkatan koperasi.
Kemudian yang 4B, prinsip pengukuran kinerja koperasi. Untuk prinsip utamanya, yang pertama ada objektif, yang kedua ada akuntabilitas, kemudian yang ketiga ada transparansi, kemudian yang keempat ada konsistensi, kemudian yang kelima ada kepatuhan hukum. Untuk aspek penilaiannya meliputi kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat bagi anggota, kepatuhan prinsip koperasi, yang sumbernya dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2020 tentang pedoman penilaian kinerja koperasi. Selanjutnya untuk nomor 4C, berikan contoh dan penjelasan sebuah koperasi yang sudah dinilai dengan metode pemeringkatan. KSP Guna Primadana ini merupakan contoh koperasi yang telah dinilai menggunakan metode pemeringkatan oleh lembaga pemeringkatan berlisensi Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi ini memperoleh predikat sangat berkualitas atau triple A yang menunjukkan bahwa KSP Guna Primadana ini memiliki kondisi keuangan yang sehat, sistem tata kelola yang baik, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi anggotanya. Keberhasilan koperasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan anggota, tetapi juga memperkuat citra koperasi di mata masyarakat sebagai lembaga keuangan berbasis koperasi yang profesional dan berintegritas. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.